Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Math with Dad, di mana kita akan melakukan latihan dan mengerjakan soal-soal di buku Focus on Maths Grade 7 by Praxis Publishing IMYC Curriculum. Jadi kemarin kita sudah melakukan latihan Practice 1.6, Page 32, soal nomor 7, ya tentang kita mencari HCF atau FPB dari beberapa bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 8 sampai soal nomor 11 ya, untuk practice 1.6. Ini merupakan soal cerita di mana kita diminta untuk asih mencari FPB dan KPK. Dan cara yang paling mudah menurut saya menggunakan prime factorization. Nah, soal nomor 8, kita diminta untuk the question is, during Hari Raya, Mina prepare 45 pieces of kue wajik, then 75 pieces of kue wingko, and 90 pieces of curry puffs. Curry puffs ini pastel ya kalau nggak salah. And then she wants to serve all the food on some plates. Katanya dia pengen tuh di acara ini tuh dia pengen taruh di piring. Nah, dia dia lagi bingung nih. Dia bertanya-tanya, kira-kira berapa piring ya yang saya butuhkan supaya si kue ini bisa saya bagiin ke orang-orang secara merata gitu loh, distributed equally. Jadi di dalam piring itu ada berapa kue wajik, ada berapa kue wingko, ada berapa kue pastel. Maksimum berapa piring sih yang bisa saya taruh gitu. Bisa aja kita misalkan menggunakan 3 piring. Misalkan 3 piring, kalau 3 piring kan berarti si kue wajika 15 pieces, kemudian kue wingko-nya 75 dibagi 3 piring, 25. Lalu curry puffs-nya dibagi 3, 30 pieces. Tapi kan kalau misalkan 3 piring dia kebesaran ya gitu. Bisa nggak sih kalau dia dibagi 5 piring, atau dibagi 10 piring, atau dibagi 8 dan seterusnya. Nah, inilah fungsi dari FPB KPK. Kita bisa solving problem ini untuk mengetahui berapa sih jumlah maksimum piring yang digunakan supaya si kue ini bisa kita bagi secara merata. Oke, karena di sini kita mencari FPB ya, atau HCF, maka kita tulis dulu di sini. Pertama kita punya 45 pieces of kue wajik, jadi 45 di sini. Oke, 45. Kita bisa cari faktorisasi primanya. Bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya, kita bagi 3, dapat 15. Kita bagi lagi 3, oke, dapat 5. Kita bagi lagi 5 sekarang, dapat 1. Ada 1 ya. Kemudian kita punya 75 kue wingko. 75 kita bagi 2 nggak bisa, kita bagi 3 bisa nggak? Bisa. Kita dapat 25 di sini. Kita dapat 25. Kemudian kita bagi 3 nggak bisa, langsung kita bagi 5. Dapatlah 5 di sini. 5-nya kurang bagus, oke. 5 dapat 1. Kemudian kita punya 90 kue pastel, curry puff. Kita bagi 2 bisa, dapat 45. 45. Lalu kita bagi 2 udah nggak bisa, bagi 3. Dapat 15. Bagi lagi 5 ya. Ini kurang bagus. Oke, 5 dapat 3 lagi, dapat 5. Lalu kita bagi 5 dapat 1. Oke, sekarang kita punya 45 kue wajik itu bisa kita tulis sebagai faktorisasi prima 3 kali 3 kali 5. Kemudian 75 kue wingko kita bisa tulis sebagai perkalian dari 3 kali 5 kali 5. Lalu kita punya kue pastel atau curry puff 90 pieces. Kita punya 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ingat lagi bahwa kalau kita mencari HCF atau FPB, maka yang kita kalikan adalah irisan, angka yang beririsan yang sama dengan semua bilangan. Jadi kita punya di sini ada 3 ya, sorry.
Kita punya 3 di sini. Oke. Kita punya 3 di sini. Oke. Kita punya 3 juga di sini. Oke. Kita punya 3 di sini. Di sini ada 3 lagi, sini ada 3, tapi di 75 kita nggak punya 3. Oke, 2 hanya punya 90. Nah, di sini 45 kita punya 5. 75 kita punya 5. Lalu 90 kita punya 5. Nah, sekarang berarti FVB-nya berapa? Nah, kalau kita bicara FVB itu yang kita cari adalah FVB hanya angka-angka yang beririsan. Kenapa hanya angka yang beririsan? Karena kita ingin mencari pembagi yang bisa membagi semua angka. Gitu. Sedangkan kalau KPK itu kan kita mencari kelipatan ya. Jadi perkaliannya dia secara terus-menerus. Misalkan 2 dan 3 berarti kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya kan 3, 6, 9. Jadi dia itu mencari perkalian yang common atau yang bersekutu kalau bahasa Indonesia ya. Jadi yang sama tapi dia kelipatan. Kalau FPB kita mencari itu faktor itu kan angka-angka yang bisa membagi dia secara habis kan. Maka FPB atau HCF kita hanya mengalihkan yang saling beririsan, yaitu angka 3 dan angka 5. Maka HCF-nya adalah 15. Gitu. Nah, sekarang kenapa jawabannya 15? Ya, karena kalau misalkan 15 piring, kita bagi. 45 bisa nggak dibagi 15? Bisa, hasilnya 3. Lalu, kue wajik 75 pieces kue wingko dibagi 15 bisa nggak? Bisa. Hasilnya 5. Gitu. Kemudian, curry puff itu kalau kita bagi 15 piring, bisa dapat berapa? Bisa dapat 6. Jadi, tiap piring itu akan dapat 3 kue wajik, karena dibagi 15 piring. Lalu kita punya 5 kue wingko, karena dibagi 15 piring. Lalu kita punya berapa pastel? 6 pastel tiap piring. Gitu. Jadi maksimum kita bisa membagi rata seluruh kue itu di 15 piring. Itu ya. Dapat ya? Jadi kalau ditanya berapa nih masing-masing, berapa kuenya berapa untuk si kue wajik gitu kan. Berarti kalau misalkan ini kita pinjam dulu ya di area soal nomor 9. Misalkan kita ditanya kue wajiknya dapat berapa per piring gitu kan. Wajik kita sama dengan ada 45 dibagi 15 piring. Kita punya 3 kue wajik. Lalu kita diminta untuk sebentar, ini kita ubah dulu. Oke, kita diminta untuk membagi kue wingko-nya dapat berapa masing-masing piring. Oke, sekarang kita Rozi kue wingko sama dengan 75 kue dibagi 15 dapat 5 kue wingko. Lalu berapa jumlah pastelnya? Pastel atau curry puff, pastelnya adalah 90 kue dibagi 15 piring, kita dapat 6. Jadi dalam satu piring itu kita punya 3 kue wajik, 5 kue wingko, 6 kue pastel. Itu. Jadi maximum numbers piring of plates that we can yang kita butuhkan itu untuk membagi kuenya sama rata itu 15 piring. Bisa nggak dibagi 3 piring aja? Bisa. Bisa nggak dibagi 5 piring aja? Bisa. Karena di sini ada 5 kan di faktor ini gitu. Tapi kalau ditanya maksimum piringnya ya kita pakai FPB yang paling besar. Gitu. Jadi mereka butuh 15 piring untuk membagi rata 3, 5 dan 6. Oke, clear ya untuk soal nomor 8 ya. Sekarang kita ke soal nomor 9. Tentang KPK kalau ini. Gitu. Ini kita dilihat dulu ya tadi yang hasil yang wajik, wingko dan pastelnya kita dilihat dulu. Oke. Sekarang nomor 9. Nomor 9 ini jelas lah ya kita diminta untuk mencari KPK gitu. Caranya gimana kan bisa faktorisasi prima. Cuma kalau KPK atau LCM kita mengalihkan seluruh faktorisasi prima yang ditemukan, kecuali yang bersekutu hanya dihitung satu kali.
gitu. Kalau dia ada yang sama, contoh misalkan ini kan kita diminta untuk mencari a neon light that blinks every 9 seconds and another neon light that blinks every 12 seconds gitu kan. Berarti ada neon yang kedip-kedip setiap 9 detik. Berarti dia itu 3 kali 3, ya kan? Kemudian ada neon yang kedip-kedip tiap 12 detik. Kita punya 2 kali 2 kali 3. Atau kalau pakai apa namanya? Pakai bilangan prima kan di sini dia kita bagi 3, 3, 3, 1. Yang 12 kita bagi 2 dulu, dapat 6. Lalu kita bagi 2 lagi, dapat 3. Baru kita bagi 3 dapat 1. Itu. Jadi 9 ada 3 kali 3, 12 adalah 2 kali 2 kali 3 kan. Nah, ada nggak yang bersekutu? Ada. Di sini ada yang beririsan. Ada angka 3 di sini, ada angka 3 di sini. Kalau ditanya FVB-nya berapa? FVB-nya 3. Karena yang beririsan cuma 1. Tapi kalau ditanya KPK, yang beririsan ini hanya dihitung 1 kali. Sisanya harus kita kalikan semua. Maka LCM-nya, LCM atau KPK adalah 3 yang bersekutu dulu, sekali. Oke. Kali 3 yang tidak bersekutu di sini harus masukin semua. Kali 2, kali 2. Berapa hasilnya? 9 dikali 4, 36. 36 detik kemudian, seconds ya, dia akan bertemu bersama-sama. Atau kalau pakai cara manual gimana? Cara manual ada 9, ada 18, ada 27, ada 36. Benar nggak nanti jawabannya 36? Ya kita cek aja. 9, 12 ada 12, ada 24, ada 36. Tuh. Kita ada 36 di sini, kita ada 36 di sini. Sama dengan cara faktorisasi prima. Gitu. Oke ya. Cool. 8 dan 9. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 10 dan 11 setelah video ini. Assalamualaikum.